Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Guru Sen, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Ahmad Samiono dengan NIM 18081720. Dalam memenuhi tugas seminar proposal industri dan organisasi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Kecerdasan Emosional terhadap Workplace Wellbeing Karyawan Rumah Sakit C. Latar belakang: kesejahteraan karyawan merupakan salah satu yang penting dalam suatu perusahaan. Apabila karyawan yang sejahtera akan memiliki tingkat kepuasan dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat menunjang keberhasilan dari perusahaan tersebut. Nah, fenomena yang saya gambarkan dari rumah sakit C ini adalah rumah sakit yang buka 24 jam, karyawan yang melayani pasien dari Kartu Indonesia Sehat atau BPJS setiap harinya. Nah, dari sini tentunya rumah sakit itu akan terlihat semakin sibuk dan terlihat ramai setiap harinya, sehingga sudah dipastikan bahwa rumah sakit karyawan tersebut secara tidak langsung akan memiliki stres yang tinggi. Nah, selain stres yang tinggi, karyawan juga memiliki masalah-masalah yang mungkin datang dari rumah atau datang dari pribadi mereka sendiri yang mungkin dibawa ke rumah sakit ketika mereka bekerja. Nah, tentunya apabila tidak ada workplace well-being yang merupakan kesejahteraan psikologis karyawan yang dapat mempengaruhi komitmen individu, produktivitas, target dalam pekerjaan, hubungan dengan rekan kerja, serta penguasaan lingkungan kerja. Nah, apabila dalam workplace well-being ini tidak dimiliki, maka dapat mempengaruhi kinerja karyawan baik dalam berpikir, menjalankan pekerjaannya dengan kurang maksimal, dan pengertian workplace well-being itu sendiri. Nah, workplace well-being itu sendiri merujuk pada perasaan kesejahteraan, merujuk pada emosi positif dan kesejahteraan karyawan itu sendiri, yang mana didapat dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, dimensi intrinsik kesehatan karyawan itu sendiri didapat dari divisi mereka atau pekerjaan mereka, yang mana terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu adalah tanggung jawab dalam bekerja, yang kedua makna pekerjaan, yang ketiga kemandirian dalam pekerjaan, keempat penggunaan kemampuan dan pengetahuan dalam bekerja, serta kelima perasaan berprestasi dalam bekerja. Nah, selanjutnya yaitu adalah terdapat dimensi ekstrinsik, yang mana didapat dari lingkungan pekerjaan mereka. Nah, faktor ini memiliki 8 aspek. Yang pertama, penggunaan waktu yang sebaik-baiknya. Yang kedua, kondisi kerja. Yang ketiga, supervisi. Keempat, peluang promosi. Kelima, pengakuan terhadap kinerja yang baik. Keenam, penghargaan sebagai individu di tempat kerja. Yang ketujuh, upah. Dan yang kedelapan yaitu adalah keamanan pekerjaan. Nah, selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi workplace well-being itu sendiri. Menurut Becker dan Demoruti, terdapat 3 hal. Yang pertama itu adalah job demands, kebutuhan pekerjaan yang mengacu pada aspek fisik dan psikologis, yang mana pekerjaan tersebut membutuhkan kemampuan fisik dan kemampuan mental secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu adalah job control. Pegawai memiliki hak untuk menggunakan keterampilan mereka, mereka memiliki hak untuk memutuskan pengambilan keputusan, mereka memiliki hak untuk beristirahat. Intinya mereka mempunyai hak yang sesuai dengan divisi atau job mereka. Yang ketiga itu adalah job resources, prestasi kerja yang mengacu pada pekerjaan fisik, psikologis, sosial atau organisasi, yang mana ketiganya tersebut dapat berperan untuk membantu mereka mencapai tujuan dan perkembangan pribadi mereka. Nah, selanjutnya untuk variabel independen yaitu adalah komunikasi interpersonal dan kecerdasan emosional, yang dimana keduanya itu termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi workplace well-being, yang mana terdapat di nomor 1 yaitu job demands, yaitu kemampuan fisik dan kemampuan mental. Nah, komunikasi interpersonal merupakan suatu gagasan atau informasi secara langsung ataupun tidak langsung yang disampaikan oleh komunikator kepada penerima pesan untuk memperbaiki sikap atau perilaku, yang dimana komunikasi interpersonal ini terdapat tujuan yaitu ingin mengubah sikap atau perilaku seseorang. Nah, aspek-aspeknya, De Victo menjelaskan 5 indikator komunikasi interpersonal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah aspek keterbukaan, kesediaan komunikator untuk berinteraksi secara jujur. Terus yang kedua yaitu adalah aspek empati, gimana mereka merasakan dan gimana kemampuan mereka untuk merasakan dan mengalami apa yang dirasakan dan dipikirkan orang lain. Yang selanjutnya yaitu adalah aspek dukungan, aspek rasa positif, dan yang kelima aspek kesamaan atau equality. Yang dimaksud di sini adalah hal
dalam berbicara, mendengar, tingkat pendidikan, tingkat sosial, tingkat ekonomi, status dan nasib dalam komunikasi interpersonal agar dapat mencapai keefektifannya. Selanjutnya yaitu adalah yang kedua, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi atau mewujudkan emosi seseorang dan menerapkannya untuk mengelola hubungan dengan diri mereka sendiri atau hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu adalah kecerdasan emosional ini merupakan yang penting agar dapat mengelola pekerjaan secara efektif. Kemudian terdapat 5 dimensi atau 5 aspek. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness, di mana mereka sadar akan emosi-emosi mereka dan tetap mempertahankan emosi tersebut di situasi atau orang-orang tertentu. Nah, di dalam kesadaran ini terdapat 3, yaitu adalah gimana mereka dapat menyadari emosi mereka dapat menilai dengan akurat dan memiliki kepercayaan diri yang baik. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengaturan diri atau self management, di mana mereka dapat menggunakan emosi mereka secara fleksibel dan tetap positif untuk mengarahkan perilaku mereka agar tetap sesuai dengan keadaan dan mereka tidak menggunakan lebih peka terhadap kata hati dan tidak terlalu over control atau tidak merusak diri mereka, sehingga mereka dapat mempertahankan hubungan dan tindakan sehari-hari dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah motivasi diri, yaitu gimana kemampuan mereka untuk menggerakkan dan menuntun diri mereka ketika mereka gagal atau ketika mereka harus mencapai tujuan, harus mereka mematuhi nilai-nilai dan lain-lainnya dalam bekerja. Selanjutnya yaitu adalah empati, yang dimana mereka dapat menangkap emosi orang lain dan merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial di sini adalah kemampuan untuk menggunakan kesadaran emosi mereka untuk mengelola interaksi sosial mereka terhadap orang lain, yang mana di sini untuk tidak hanya berkomunikasi dengan satu sama lain, tapi juga untuk mengatasi konflik yang ada di dalam suatu pekerjaan tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya untuk bab 1. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahmad Syamil mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.